Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Huri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik perencanaan pada organisasi dakwah. Dan studi kasus yang kami pilih adalah IPNU di wilayah Sumedang, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui bahwa perencanaan merupakan starting point dalam mencapai tujuan. Nah, tentunya di sebuah organisasi dakwah diperlukanlah sebuah perencanaan atau planning untuk mencapai aktivitas atau program di organisasi dakwah tersebut. Bisa dikatakan bahwa perencanaan merupakan fundamental atau fungsi dasar yang sifatnya dinamis untuk menunjukkan sesuatu hal yang tidak pasti di masa depan karena adanya perubahan kondisi maupun situasi yang terjadi di organisasi dakwah. Selanjutnya masuk ke pengertian perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan merupakan rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Namun ada beberapa pendapat para ahli mengenai perencanaan. Salah satunya adalah Bintoro Cokroaminoto yang mengatakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah juga dikatakan sebagai panggilan, seruan, dan ajakan, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai masdar. Sedangkan secara terminologi, Muhammad Nasir menyampaikan bahwa dakwah merupakan suatu usaha untuk menyampaikan risalah ketauhidan yang dimana terkandung di dalam sebuah ajaran agama Islam yang disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah pengertian pengorganisasian. Menurut Munir dan Wahyu Ilahi, pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan yang terdiri dari orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga terbentuk suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Rashad Saleh, perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam penyelenggaraan dakwah. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan organisasi dakwah merupakan hal-hal yang diatur secara planning dan secara terarah di dalam sebuah organisasi, di mana organisasinya orientasinya adalah dakwah yang tujuannya untuk mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam organisasi IPNU sendiri adalah organisasi dakwah kepemudaan yang beranggotakan remaja, pelajar, santri yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Organisasi dakwah IPNU yang didirikan sebagai langkah perjuangan dan pergerakan organisasi dakwah pemuda di Kecamatan Kroya di wilayah Sumedang yang berlandaskan ukhuwah nadliyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Sebagai organisasi dakwah yang orientasinya kepada gerakan pelajar atau pemuda, IPNU memperkuat peran pelajar dan keikutsertaannya dalam menyelesaikan problematika masyarakat Sumedang. Dalam organisasi pendidikan kader, IPNU dapat menciptakan kader-kader yang berkualitas dan berkarakter. Perencanaan di organisasi dakwah IPNU. Setidaknya ada 6 unsur kerangka perencanaan dakwah dalam bentuk langkah dan aktivitas menurut Munir dan Wahyu Ilahi. Yang pertama, bahwa dakwah harus memiliki visi dan misi. Yang kedua, mengkaji realitas dan lingkungan yang meliputi segala aspek yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang mungkin dapat direalisasikan. Yang keempat, mengusulkan berbagai bentuk wasilah dan sarana dakwah. Yang kelima, memilih sarana dan metode dakwah yang paling cocok. Dan yang keenam, dakwah harus bisa menjawab sasaran dalam hal ini. Apa tujuan dakwah, di mana dakwah itu akan dilaksanakan, kapan, dan apa materi yang akan disampaikan. Visi dan misi di organisasi dakwah IPNU. Visi dan misi ini mencerminkan IPNU Sumedang memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Hal lainnya adalah dalam perencanaannya, adanya struktural organisasi dengan dibentuknya pengurus yang mengatur sebuah lembaga organisasi, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi dalam struktur keorganisasian dan bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan kepadanya guna tercapai tujuan bersama.
Selain itu juga dalam mengkaji realitas di masyarakat, Ibnu Sumedang setidaknya memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. Yang kedua sebagai wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pimpinan bangsa. Yang ketiga, wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nadliyah. Dan yang keempat sebagai wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Beberapa fungsi tersebut adalah hasil kajian realitas di lingkungan, di mana Ibnu Sumedang hadir dan dapat menjawab problematika yang ada, yakni bagaimana mengembangkan pemuda sehingga berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga pelajar Sumedang dapat memiliki sifat pemimpinan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan, di mana pada hari ini banyak tantangan dakwah justru muncul kepada generasi muda yang mulai tergerus zaman. Selain itu juga Ibnu Sumedang memiliki gaya dakwah yang kultural, masuk ke ruang-ruang lingkup masyarakat umumnya dan anak-anak muda khususnya. Walaupun dengan metode dakwah yang sederhana namun sangat menyentuh lapisan masyarakat. Maka jika ditinjau dari segi perencanaannya, organisasi dakwah Ibnu ini telah melakukan beberapa perencanaan terkait aktivitas dakwahnya. Mulai dengan adanya visi dan misi untuk tujuan kedepannya, kajian realitas di masyarakatnya, juga terkait kepada metode dan gaya dakwah yang dilakukan oleh organisasi dakwah Ibnu. Sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.